Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arman Perdana dengan NIM 1036040. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan hasil dari review artikel saya mengenai autentikasi produk halal. Nah, untuk artikel yang akan saya jelaskan yaitu artikel mengenai peranan PCR atau polymer chain reaction sebagai mendeteksi sitokrom B, kemudian sitokrom B oksidasi, kemudian ATP64. Dalam implementasinya, di sini kita akan menguji atau membandingkan bagaimana nanti sumbernya, yaitu hard kapsul dan soft kapsul, di mana masing-masing kapsul ini mempunyai perbedaan tentunya. Nanti kita akan membandingkan hard kapsul soft kapsul ini dengan hasil yang didapat dari pengujian PCR dengan suatu produk kalengan yang berisi daging babi begitu. Nah, untuk pengertian sendiri, pengertian dari bagaimana autentikasi halal. Autentikasi halal adalah bagaimana kita bisa menentukan kehalalan suatu produk ya, dengan mengeceknya dengan berbagai macam instrumen. Nah, kebetulan pada kali ini, pada artikel ini kita membahas terkait dengan instrumen PCR. Nah, bagaimana sih metode PCR itu? Metode PCR itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada denaturasi, yaitu pemberian suhu yang tinggi kepada DNA sehingga DNA nanti akan melebar atau membuka. Kemudian nanti melekatlah primernya nanti gitu. Nah, pada artikel ini primernya yang kita pakai yaitu oligonukleotida. Kemudian nanti setelah terdenaturasi lekat primer, kemudian ada yang namanya annealing. Annealing ini penurunan suhu. Nah, pada saat penurunan suhu nanti primer melekat, kemudian basa-basa nukleotidanya akan melekat juga. Kemudian terlanjut proses extension, yaitu suhu dinaikkan kembali sehingga dia nanti akan terjadi proses yang namanya elongasi, yaitu perpanjangan dari DNA-nya itu. Nanti akan terjadi beberapa siklus sehingga terbentuklah nanti DNA hasil dari pemutusan tersebut begitu. Nah, atau hasil dari replikasi dari PCR tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas apa itu hard kapsul, soft kapsul. Hard kapsul dan soft kapsul ini berbeda. Hard kapsul ini kita ke soft kapsul terlebih dahulu. Soft kapsul merupakan gelatin ya, yang nanti diimplementasikan pada pemberian atau pengentalan suatu cairan begitu, atau kita akan masukkan ke dalam cairan. Nah, masing-masing kapsul ini dia tersusun atas gelatin dan sorbitol juga. Nah, pada soft kapsul dia tersusun atas 20-30% sorbitol dan gelatin. Kemudian dia 30% berisi air. Nah, sedangkan pada hard kapsul dia hanya 16% saja terisi air gitu. Itu perbedaannya. Kemudian pada soft kapsul dia memiliki cangkang yang lumayan tebal, lebih tebal daripada hard kapsul. Sedangkan untuk hard kapsul ini lebih digunakan pada powder atau bubuk gitu. Nah, kemudian kita primernya itu oligonukleotida. Nah, kita gen targetnya kita itu adalah gen sequence-nya yang akan kita targetkan itu, yang akan kita identifikasi nanti dengan PCR itu adalah sitokrom B, kemudian sitokrom oksidasi 2 dan juga ATP46. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan-perbedaannya nanti begitu. Apakah dia bisa diidentifikasi positif babi atau tidak begitu. Nah, itulah guna PCR. Kemudian kita akan melihat lebih detailnya pada hasil elektroforesisnya. Nah, di sini untuk hasil saya akan memberikan paparannya. Nah, di sini kita bisa melihat pada artikelnya bahwasanya terdapat hasil uji positif dan atau kontrol positif dan juga ada kontrol negatifnya. Jadi ketika hard kapsul dan soft kapsul ini diuji, kemudian kita akan dia positif ataupun negatif gitu. Itu di mana sih kita bisa melihat tanda tersebut? Dari hasil hasil PCR yang kita amati.
Nah, di situ ada nanti 2 titik yang di tengah. Nah, jika ada 2 titik di tengah dari foto-foto hasil PCR itu, ya, jika ada 2 titik, maka dia akan teridentifikasi mengandung babi. Tapi jika tidak ada, maka dia negatif mengandung babi begitu. Begitu siklus atau sistemnya dari uji PCR-nya. Nah, atau porsin gen chip namanya. Kemudian kita akan memberikan bagaimana hasil konvensionalnya begitu. Nah, pada hard kapsul itu hard kapsul dan soft kapsul itu negatif semuanya. Kita tidak bisa mengidentifikasi keberadaan dari dari gen-gen babi begitu, karena memang tidak dari babi gitu. Makanya negatif semuanya pada hasil dari PCR-nya. Nah, di mana sih kita menentukannya gitu? Kita menentukan hasil positif atau tidaknya itu dari gen yang kita targetkan tadi gitu, gen yang kita replikasi tadi, kita perbanyak tadi. Itu sitokrom B, sitokrom 2 oksidasi 2, kemudian ATP46. Dari situ kita bisa menentukannya. Kemudian pada kita bandingkan ya dengan kalengan babi gitu. Nah, daging kaleng babi. Nah, kita bandingkan di sini teruji bahwasanya sitokrom B yang ada di daging babi tersebut ya teridentifikasi positif, berarti emang dari daging babi gitu. Nah, disitulah kehebatan dari alat ini PCR ini gitu. Mungkin kesimpulannya adalah bahwasanya PCR dapat menentukan autentifikasi halal. Ya, autentikasi halal. Jadi kita bisa menentukan produk ini halal atau tidak dari hasil PCR, kemudian kita implementasikan dengan elektroforesis, yang mana metode elektroforesis ini adalah ketika suatu gen akan kita uji atau akan kita pisahkan. Nah, kita memisahkannya itu dengan memberikan gelombang atau arus listrik gitu. Jadi arus listrik negatif dan gen ini bersifat negatif juga, maka dia akan bergerak ke kutub positif dan akan terpisah-pisah dalam bentuk base pair-nya begitu. Nah, di situ kita bisa melihat nanti secara visualnya. Tapi di sini kita lebih menekankan kepada hasil uji positif dan negatifnya. Apakah hard kapsul yang mengandung sorbitol dan gatin ini, kemudian soft kapsul juga begitu. Kemudian apakah mereka itu tergolong ke dalam zat haram atau yang mengandung babi apakah tidak begitu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi PCR dapat menentukan kehalalan suatu produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih untuk mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu dan teman-teman semuanya.